Ah, satu boleh. Dia ada nampak pohon jambu. Sejuk telinga kawan-kawan ni. Halaman orang yang satu rumah Enam. Belasan orang enggak ikut. Kita mau hebat ini. Dulu dahulu. 20 yang sini. Allahumma sholli. Prancis 18 yang ada bautnya mana pada komisi Enggak apa, sambil nyusul nasi insyaallah. Loh. Oh, udah pakai handphone siapa aja yang lupa pula saya bawa baterainya. Oh, ada ya. Oh, ada yang bawa cas tipe C enggak? Cas tipe C. Tali cas tipe C. Ada yang bawa tali cas tipe C? Enggak ada. Enggak ada bawa cas tipe C ya. Iya, saya pun lupa nih ketinggalan. Ya. Ini ya, Ustaz. Ditempel. Cuma mau dibuka sarungnya ini. Nggak bisa gitu. Nah, udah nih Ustaz, udah hidup lampunya. Sudah.
biar kedengaran. Ini biar sampai habis baterai. Ya. Udah kah? Sip. Oke. Sampai di mana tadi? Ya, direkam aja Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak akan sempurna kalau hanya dengan yang wajib-wajib saja. Memang dalam amal ibadah kita udah menunaikan yang wajib, udah sah, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna, Pak. Ya. Contoh sholat, kita kerjakan yang rukun-rukun, yang wajib-wajib. Sholat sah, tapi belum sempurna. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk memeriksa sholat seorang hamba. Di saat diperiksa sholat seorang hamba, maka Allah Ta'ala juga perintahkan untuk mengecek atau memeriksa sholat-sholat sunnahnya. Disuruh disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, begitu. Dan perlu ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah ini akan meninggikan derajat atau memberikan nilai yang tinggi dari amalan seseorang. Iya, Pak. Nabi SAW tadi sabdakan hadis yang saya baca, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayat ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Nabi. Kata Nabi, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka akan dapatkan ganjaran 1 mati syahid atau 1000 mati syahid. Jadi jangan anggap enteng. Ada 2 orang nih Pak, ini contoh. Ada 2 orang sholat. Ada 2 orang sholat. Yang satu orang ini sholat, ya, dia hanya mengamalkan atau mengerjakan kewajiban ataupun rukun-rukun di dalam sholat. Dia baca niat, ya, dia berwudu, ini kan termasuk kesahan sholat. Berwudu, menghadap kiblat, kemudian suci badannya, pakaiannya, ya. Kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram. Ini rukun kan, rukun sholat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Dia selesaikan sampai dia salam. Tapi ada satu orang sholat yang sama dengan dia nih, katakanlah sama-sama sholat sunnah. Tapi yang satu orang ini dia menyempurnakan dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, dia angkat tangan. Ini mengangkat tangan nih Pak, hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan pun hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu boleh lihat ada orang sholat, dia itu tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, langsung gini. Jadi dia itu sholat, Allahu Akbar. Udah ketemu belum orang seperti itu sholatnya? Nah, karena mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, tapi takbiratul ihram itu rukun. Dalam mazhab yang lain begitu juga. Dalam mazhab Imam Malik itu makruh malah bersedekap. Yang sunnah itu seperti ini dalam mazhab Imam Malik. Nah, tapi ada satu orang yang tadi ini orang yang kedua nih, begitu dia sholat, yang ini tadi hanya rukun-rukun, orang yang kedua dia hanya menyempurnakan dengan sunnah-sunnah. Begitu dia udah selesai wudhu tadi, menghadap kiblat, kemudian berdiri, kemudian mengangkat tangan, takbir, kemudian bersedekap. Ini sunnah juga, bersedekap nih Pak. Kita juga dalam mazhab Syafi'i bersedekap ini sunnah. Jadi kalau tidak bersedekap pun tidak masalah. Dia bersedekap, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah ini pun hukumnya sunnah. Ya. Allahu Akbar kabira sampai selesai, ini hukumnya sunnah. Kemudian dia membaca surah setelah Al-Fatihah, ini pun sunnah. Membaca Al-Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah, ini pun hukumnya sunnah. Kemudian dia rukuk, di dalam rukuk dia membaca tasbih subhanarabbil azimi wa bihamdi. Ini pun hukumnya sunnah Pak. Jadi tidak baca tasbih pun solatnya tetap sah. Kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini pun hukumnya sunnah. Dan kesunahan-sunnahnya lain. Dia sujud, membaca tasbih dalam sujud, itu hukumnya sunnah. Dia duduk di antara 2 sujud, dia membaca doa, zikir di antara 2 sujud, doanya, zikirnya itu pun sunnah. Kemudian dia sujud lagi, baca lagi tasbih di saat sujud, itu pun sunnah. Sampai selesai. Itu banyak kesunahan-kesunahan yang dia kerjakan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah salatnya satu orang yang dia hanya mengerjakan rukun-rukun saja dengan salatnya satu orang walaupun berdampingan tapi dia menyempurnakan sunnah-sunnah di dalam salat, maka perbandingan salat 2 orang ini di sisi Allah seperti antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini padahal sama salatnya, rakaatnya sama. Tapi karena satu orang nih yang hanya mengerjakan yang rukun-rukun saja,
satu orang yang mengerjakan sunnah-sunnah saja. Ini contoh nih Pak, dalam mazhab Syafi'i ini menyentuhkan hidung ke lantai saat sujud, itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud, hidung nih menyentuh lantai, itu hukumnya sunnah. Yang wajib nih hanya kening, tangan 2, lutut 2, kaki 2, ujung kaki 2. Nah, itu yang wajib. Hidung sunnah. Tapi Pak, Masya Allah, karena gara-gara menempelkan hidung waktu sujud, ini bisa jadi surganya itu beda Pak. Gara-gara nempelkan hidung ke lantai waktu sujud, ini jarak hotel nih, kayak hotel aja. Hotel kita ini kan ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, begitu. Orang itu gara-gara menempelkan hidung waktu sujud, ya, ini boleh jadi amalan menempelkan hidung waktu sujud, ini bisa jadi surganya lebih tinggi dibanding orang yang sujud tidak menempelkan hidung. Apa sih Pak spesialnya menempelkan hidung? Karena menempelkan hidung ini mencontoh solat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Gara-gara nempelkan hidung, surganya bisa lebih tinggi, Masya Allah. Kenapa Pak? Karena menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini penting. Bukan saja di dalam solat, ya, bukan saja di dalam solat, di dalam membaca Al-Quran. Itu dalam Al-Quran Pak disebutkan, kalau kita tuh menjumpai ayat-ayat rahmat, ayat-ayat nikmat, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang kebaikan, disunahkan untuk berdoa. Ya, kalau kita faham ada disebutkan jannah, rahmat, udah, ini berarti kebaikan nih. Disunahkan berdoa. Kalau ketemu ayat-ayat tentang keburukan, laknatullah, nar, neraka, jahanam dan segala macam, dianjurkan, disunahkan kita untuk berlindung kepada Allah. Ini sunnah. Jadi ada satu orang membaca Quran ini udahlah lurus ya, tapi ada satu orang nih dia faham, oh ini ayat rahmat, kemudian dia berdoa. Oh ini ayat azab, dia langsung berlindung kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah agar hidup. Ini pahala bacaan Quran dua orang ini beda Pak, beda. Ya, ada ayat-ayat tentang sujud, seperti kemarin kita sholat subuh Jumat. Ya, mungkin sebahagian mohon maaf lupa diingatkan. Itu ada surah As-Sajadah. Ya. Surat Alif Lam Mim Sajadah. Di situ ada ayat yang kita disunnahkan untuk sujud sajadah. Itu tidak wajib, tapi sunnah. Di saat kita sujud itu Pak, Masya Allah, dengan orang yang kalau ada orang tidak sujud, dia hanya berdiri saja, sholatnya tidak rusak. Sholatnya tidak rusak. Cuman dia tidak mendapatkan ganjaran sujud sajadah. Karena satu sujud sajadah itu boleh jadi ini tiket untuk dia selamat di akhirat. Ini sunnah. Ini nilai sunnah, tingginya sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal agama. Ya. Nah, maka penting dalam Al-Qur'an, dalam zikir begitu juga, Pak. Ya, Bapak mau zikir enggak pakai tasbih, enggak pakai hitung, sebanyak-banyaknya subhanallah, 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 subhanallah. Ini sah dan insya Allah dapat pahala. Tapi kalau bapak-bapak berzikir menggunakan jari atau menggunakan tasbih, ini sunnah. Suatu hari Rasulullah nih Pak mau turun ke Masjid Nabawi. Maka salah satu istrinya nih di kamarnya sedang berzikir menggunakan kerikil-kerikil. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggunakan biji-biji kurma berzikirnya. Setelah Rasulullah pulang dari masjid, istri Nabi tadi ini, salah satu istri Nabi ini masih sibuk berzikir. Ini sebagai dalil atau sebagai dasar boleh berzikir tuh menggunakan biji-bijian. Kalau zaman dulu kan tidak ada alat bor. Kalau sekarang kan alat bor udah ada Pak. Oh udah biji-bijian tuh dikasih bor, dirangkai supaya bagus kan. Mana tasbih? Nih. Kalau zaman Nabi kan dulu tidak ada bor Pak. Kalau zaman sahabat dulu bahkan ada kain disimpul, kemudian simpul lagi, simpulannya itu sampai 1000 simpul. Jadi kalau mereka zikir juga begitu. Dengan benang tadi, ada yang pakai kurma. Subhanallah, dikeluarkan dari karungnya tuh Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis yang isi dalam karung nih, dalam kantong, dimasukin lagi, zikir lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, di saat orang berzikir, dia tidak pakai tasbih, tidak pakai hitung jari, dia sudah subhanallah sebanyak-banyaknya itu. Ini tidak masalah. Tapi boleh jadi orang yang
tasbihnya pakai zikirnya pakai tasbih atau pakai hitung jari, ini boleh jadi zikirnya ini lebih tinggi daripada orang yang pakai tasbih. Ini karena apa? Karena pakai tasbih ini hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi sunnah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini nilai sunnah, maka kita harus tanamkan dalam diri kita nih. Nilai sunnah ini masya Allah tinggi sekali. Dan Nabi SAW ini mengajarkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. 24 jam diajarkan sunnah oleh Nabi SAW. Yang Nabi ajarkan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan baca Quran saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, masya Allah. Bangun tidur, coba, ya, bangun tidur diajarkan oleh Nabi, tidak wajib Pak. Bangun tidur itu sunnah kita tuh untuk membaca doa bangun tidur, ya Pak. Siapa yang hafal doa bangun tidur? Wan hafal doa bangun tidur? Baca Wan. Ya. Terus bagus. Yang lain? Ya, doa bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nampaknya sepele, Pak, Bu. Doa bangun tidur ini nampaknya sepele, tapi kalau kita amalkan terus menerus, ini ganjarannya seperti mendapatkan pahala 100 mati syahid. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, nampaknya sepele, tapi kalau kita amalkan, ini pahalanya sama juga mendapatkan pahala 100 mati syahid. Dulu sahabat mau dapatkan 1 pahala mati syahid itu mesti wallah perang minta ampun. Dan orang yang mati syahid itu bulat-bulat masuk surga. Nah, kita umat akhir zaman ini mudah, maka kata Nabi, man tamassah, barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, di saatnya umat ini udah rusak, udah sibuk, udah meninggalkan sunnah, maka ganjarannya 100 mati syahid. Jadi kita baca doa saja habis tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ini udah dapat pahala 100 mati syahid. Setelah itu apa lagi? Setelah itu langsung berwudu. Ini dapat lagi ganjaran 1 mati syahid. Dapat lagi habis itu sholat 2 rakaat minimal sholat sunnah, ini dapat lagi ganjaran 100 mati syahid. Jadi besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, habis itu kita ke WC, mau masuk WC, langkahkan kaki kiri. Kiri atau kanan, Bu? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Bukan bingung kan? Kiri. Iya. Langkahkan kaki kiri, masuk ke WC, langkahkan kaki kiri. Sebelum masuk baca doa. Apa doanya? Apa nak? Doa masuk WC. Coba. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa nih, ya Allah. Nampaknya kecil, Pak, Bu. Nampaknya kecil. Tapi nilai satu sunnah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik, bahkan ganjarannya seperti syahid 100 kali. Sedang berjuang di jalan Allah, syahid. Sedang melawan musuh, syahid. Ya, 100 kali malah, 100 kali syahid. Doa ini Pak, pahalanya seperti itu. Masuk WC itu disunahkan tuh, dia masuk WC itu Pak, sunnahnya tuh Bapak Ibu, masuk WC itu tutup kepala. Pakai handuk atau pakai topi, dia masuk WC itu. Kemudian disunahkan juga pakai alas kaki masuk WC itu, toilet. Ini kesunahan-kesunahan yang kalau kita amalkan, masya Allah, dapat lagi pahala mati syahid, dapat lagi pahala mati syahid, dapat lagi pahala mati syahid. Kalau Nabi dan sahabat dulu Pak, nanti di akhirat Pak, di saat Nabi dan sahabat dipanggil oleh Allah, ya, mereka mengadu kepada Allah. Mereka mengatakan kami itu mati syahid. Apa bukti kalian mati syahid? Dilihat sahabat tuh ada tangan yang putus, kaki yang putus, dada kena panah, ada lehernya yang putus. Sahabat wajar mati syahid Pak. Umat akhir zaman datang juga. Begitu disidang di hadapan Allah, dibilang saya juga mati syahid. Tapi tangannya tidak putus, kakinya tidak putus, tangannya tidak putus, dadanya tidak kena panah. Mana bukti dia mati syahid? Begitu dibukakan, ternyata waktu hidup di dunia dia banyak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga derajatnya nanti di akhirat itu juga tinggi Pak. Maka ini penting. Jadi amalan-amalan sunnah ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, masuk WC, keluar WC, mau makan baca doa, ya. Di saat makan dapat makan kita nih Pak, di restoran makan kemudian enak, puji makanan, alhamdulillah nikmatnya makanan ini. Tapi kalau tidak enak, tidak sesuai selera, diam, tidak usah ngomel.
Karena Pak, di saat kita tuh ngomel, di saat kita marah atau kita koreksi, waduh ini tidak enak ini. Ini berarti kurang mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sunnahnya itu Pak, Bu, seperti itu. Di saat makanan enak, puji, alhamdulillah, dipuji. Tapi kalau enggak, diam. Nah, atau kita cari makanan yang lain yang sesuai selera. Nah, seperti itu. Ini sunnah. Kemudian makan tuh pakai tangan. Ini sunnah nih Pak sebenarnya. Maka kalau saya itu walaupun disiapkan sendok, jarang saya bawa pakai sendok. Karena Masya Allah di tangan kanan kita ini disiapkan banyak sekali nih enzim. Coba Bapak Ibu perhatikan, makanan kalau kita pegang dengan sendok, dengan yang kita pakai tangan kita langsung, mana yang lebih cepat basinya? Pakai tangan. Pakai tangan. Ini Pak, Masya Allah. Jadi makanan tuh begitu kita pegang pakai tangan, itu lebih cepat basinya. Begitu kita makan pakai tangan, masuk ke dalam mulut, dia lebih cepat mencernanya. Jadi usus kita tuh tidak capek menggiling makanan yang dalam perut. Iya Pak? Iya. Itu secara tidak langsung, ini Allah Ta'ala ciptakan, Masya Allah. Jadi pengurai, dia menghancurkan makanan dalam perut. Jadi mesin di dalam perut tuh tidak terlalu capek memprosesnya. Ini sunnah Nabi. Sebelum makan baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena disebutkan kalau kita makan tidak baca bismillah, setan ikut makan Pak. Makanya tidak ada keberkahan dalam makanan tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja cukup singkat saja insyaallah. Yang terpenting hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baca di Quran, baca di hadis-hadis Nabi, ikuti video-video alim ulama yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini bukan saja setakat kita yang amalkan, harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Sampaikan pada mereka pentingnya sunnah-sunnah Nabi. Ini doa mau makan, ini doa mau masuk WC, ini doa mau tidur, ini doa mau keluar rumah. Termasuk kita keluar rumah ucapkan salam walaupun di rumah tidak ada orang. Ini sunnah. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita keluar rumah, ini suruh ucapkan salam walaupun rumah kita kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Atau assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau rumah kosong, salamnya beda Pak. Kalau rumah ada isinya, kita assalamualaikum. Ya, ada orangnya. Kalau rumah kosong, kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, atau kita mendatangi rumah dalam keadaan kosong, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ingat, hafal insyaallah bacaan waktu tahiyat. Ya, nah ini juga sunnah Nabi. Sehingga waktu kita meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ini Allah Subhanahu wa taala jaga rumah kita, Pak. Allah Taala pagari rumah kita. Sehingga fa insyaallah kalau kita amalkan, rumah yang kita tinggalkan ini terbebas, terjaga dari bahaya. Kebakaran, kebanjiran dan segala macam. Perampok mau masuk enggak bisa, Pak. Karena udah kita pagari dulu dengan ayat Allah tadi. Enggak bisa masuk. Dan itu kita harus yakin. Saya buat amal ini amalan sunnah, perintah Allah. Dalam sunnah pasti ada Allah Ta'ala simpan kejayaan. Nah begitu. Ini termasuk nih, mohon maaf. Ini siwak, ini terakhir. Siwak nih Pak, Bu. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umat Nabi ini, kita nih diperintah untuk bersiwak. Setiap mau berwudu, setiap mau sholat. Karena Bapak Ibu nih sholat, tidak pakai siwak, satu kali sholat dapat satu pahala. Tapi di saat Bapak Ibu pakai siwak, kemudian sholat, maka ini 70 kali lebih baik. Bapak ini sholat satu kali, tidak pakai siwak. Saya sholat di sampingnya pakai siwak. Habis itu saya sholat, maka nilai sholat saya ini 70 kali lebih baik daripada sholat Bapak ini. Masya Allah. Sehingga nanti kalau udah beda saja di dunia, hitungannya pasti akhirat juga beda. Sehingga nanti saya melihat surga Bapak, Pak, Bapak kok di bawah, kan kemarin sama-sama umroh. Oh ternyata gara-gara satu siwak saja. Ustaz, saya tidak ada gigi, cuman gusik semua. Tidak masalah, Bu. Saya udah nenek-nenek, gigi udah tidak ada lagi dah. Gusik semua dah isinya dah. Isi mulut tu dah gusik semua. Tidak masalah, Pak, Bu, tetap dipakai. Digosokkan. Ini isyarat. Dulu pernah Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian ada seperti ranting menjuntai ke jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berjalan tu menunduk menghindari ranting tadi. Singkat cerita, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, sahabat kalau melewati jalan tersebut dan
ranting ini udah ndak ada lagi. Sahabat tuh masih lewat dengan gaya yang sama. Masih nunduk karena dia ingat, oh sini dulu Nabi kalau lewat nunduk. Begitu, Pak. Jadi begitu, kalau yang ndak ada gigi ndak masalah. Yang pentingnya saya, Nabi dulu siwakan. Mau sholat bersiwak, mau wudhu bersiwak, mau baca Quran bersiwak. Ini Masya Allah. Jadi nilai kita hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita nih, aku cinta kepada Ronaldo, tapi baju kita bukan nomor yang dipakai Ronaldo. Orang kan begitu kalau cinta kepada, ya, cinta kepada Nabi, cinta kepada Ronaldo. Wah, gaya rambutnya diikut gaya Ronaldo, ya kan? Bajunya baju Ronaldo, kemudian nomornya nomor punggung Ronaldo. Di kamarnya Masya Allah, foto nomor punggung. Pokoknya majalah-majalah yang ada itu cinta dengan Ronaldo. Asli itu asli dia cinta dengan Ronaldo. Nah, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, tapi di dalam dari ujung rambut kaki, ujung pala sampai ujung kaki kok enggak ada wujud sunnah Nabi, ini dipertanyakan cinta betul enggak nih atau cinta gombal nih dia nih? Kan begitu. Ngaku cinta Nabi, ya, tapi tidak ada wujud sunnah Nabi. Dalam sholat juga enggak hidupkan sunnah Nabi. Ya Pak, Bu ya. Ini mohon maaf, harus kita wujudkan sunnah Nabi itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sholat, dalam Quran, dalam bermasyarakat. Hidupkan sunnah Nabi sehingga kita berharap kepada Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku. Bukan barang siapa yang mengamalkan sunnahku, tapi barang siapa yang menghidupkan. Artinya kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain. Ini namanya menghidupkan sunnah. Nah, subuh. Sholat subuh yuk. Subuh ke Pak? Sholat subuh. Jadi menghidupkan sunnah itu kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain. Ini nama menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Berarti dia, kalau yang orang menghidupkan sunnah, kata Nabi Pak, ini dicap oleh Nabi, orang hidupkan sunnah berarti betul dia cinta kepadaku, kata Nabi. Dan waman ahabbani, barang siapa cinta kepada aku, kana ma'atul jannah, maka nanti akan dimasukkan surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi orang yang cinta Nabi dan diakui cintanya oleh Nabi, bukan saya yang ngakui, bukan Travel Tanur yang mengakui, enggak. Tapi Nabi yang mengakui, Nabi yang menstempel, betul kau cinta padaku. Dengan cara apa Pak? Di kalimat pertama, menghidupkan sunnah Nabi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Ini kita masih ada hari ini, hari Sabtu ya. Nah, masih ada nanti habis asar. Bapak Ibu sekalian, diharapkan habis asar semuanya wajib hadir di sini nanti, karena kita akan memberikan manasik oleh Ustaz Abi Meldi, nanti memberikan manasik. Karena insya Allah hari Ahad setelah zuhur, insya Allah setelah makan siang kita akan bertolak ke Mekah melaksanakan ibadah yang penting, yang tujuan utama kita datang ke tanah suci ini. Jadi nanti habis asar jangan kemana-mana, ingatkan temannya, nanti di sini kumpul, kita akan dapatkan manasik. Karena manasik ini menentukan kesempurnaan dari ibadah umroh kita. Berapa nilai umroh kita tergantung manasik. Kalau manasik kita tangkap betul, kita amalkan, insya Allah segitulah nilai ibadah umroh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selama di kota Nabi ini, ya, apalagi di Masjid Nabi, banyak-banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh pakai tasbih, boleh enggak. Cukup Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya taklim kita pada subuh hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan, kemanfaatan buat diri kita dan orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya kembali ke hotel, kemudian